Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Aditya Ramadhani, NIM 2023-1102 dari kelas Sistem Kontrol Industri TEA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kontrol conveyor untuk proses painting dan sandblasting berbasis PLC. Untuk teori dasarnya, dalam industri modern, sistem kontrol menjadi elemen penting untuk menjamin suatu efisiensi dan kestabilan proses produksi. Salah satu sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem kontrol diskrit, yaitu sistem yang bekerja dengan sinyal on dan off untuk mengatur proses secara berurutan. Sistem ini digunakan pada berbagai aplikasi industri seperti mesin pengapakan otomatis, pengendalian robot, serta sistem conveyor. Nah, salah satu contoh yang menciri dari sistem kontrol diskrit ini adalah pada diagram bloknya kita dapat melihat yang namanya saklar on off seperti yang ditunjukkan pada diagram blok ini. Ada saklar on off di sini, juga ada saklar on off di sini. Selanjutnya ada PLC sebagai sistem kontrol diskrit. Penerapan sistem kontrol diskrit berbasis PLC memberikan kemudian mengatur urutan kerja otomatis menggunakan sinyal dan sensor. Contohnya dapat dilihat pada sistem conveyor untuk proses painting dan sandblasting berbasis elektrohidrolik, di mana PLC mengendalikan motor, solenoid, dan sensor proximity agar proses finishing berjalan secara efisien, otomatis, dan konsisten. Selanjutnya ada PLC sebagai sistem controller diskrit terbaik. Dibandingkan dengan sistem relay logic konvensional, PLC jauh lebih unggul karena fleksibel, mudah diprogram, dan mampu bekerja secara cepat serta stabil di lingkungan industri. PLC dapat menggantikan ratusan relay mekanik dengan satu sistem digital yang logikanya bisa diubah kapanpun melalui perangkat lunak. Selain itu, sistem PLC dirancang untuk tahan terhadap getaran, debu, dan suhu tinggi, menjadikannya ideal untuk lini produksi pabrik. Integrasinya dengan mudah dengan berbagai perangkat seperti sensor, motor, dan sistem hidrolik menjadikan PLC sebagai pilihan utama untuk mewujudkan otomatisasi industri modern. Selanjutnya ada prinsip kerja PLC. PLC adalah terlewat. Nah, pada PLC ini sesuai namanya adalah sistem kontrol diskrit. Maka data yang masuk berupa input juga akan bertipe diskrit atau on off. Yang ditunjukkan seperti gambar berikut. Yang seperti saklar ataupun limit switch di sini. Sedangkan pada outputnya kita juga dapat melihat yang namanya dengan motor dengan kondisi on off ataupun aktuator lainnya yang dalam kondisi on off juga. Nah, pada PLC ini juga memiliki komponen strukturnya yang berupa power supply untuk menyediakan tenaga listrik ke bagian PLC, CPU untuk mengolah data, dan memori yang digunakan untuk menyimpan program dan data. Ada pula programming device yang digunakan untuk memantau sekaligus memberikan program ke PLC. Ada pula prinsip kerja PLC. PLC adalah controller diskrit yang dapat mengontrol proses industri secara otomatis berdasarkan logika yang diprogram. Cara kerjanya berlangsung dalam 3 tahap berulang, yaitu membaca sinyal dari tombol dan sensor, memproses logika kontrol dan ladder diagram, dan mengirimkan sinyal hasil ke aktuator seperti motor atau solenoid. Siklus ini terjadi sangat cepat sehingga PLC mampu merespon perubahan kondisi pada sistem secara real time. Dalam sistem conveyor untuk proses painting dan sandblasting berbasis elektrohidrolik, PLC mengatur kerja motor, sistem hidrolik, dan nozzle penyemprot secara otomatis berdasarkan sinyal dari 5 sensor proximity. Ini typo ya, harusnya 5. Ada pula komponen sistem conveyor painting dan sandblasting. Sistem PLC ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu power supply sebagai sumber tegangan, CPU sebagai pusat pemrosesan, serta modul input-output yang dapat digunakan untuk menghubungkan PLC dengan sensor dan aktuator. Input terdiri atas tombol start-stop dan 5 sensor proximity, sementara output digunakan untuk mengendalikan 3 motor conveyor serta 2 solenoid valve yang pada sistem hidrolik. Semua komponen diatur melalui program ladder diagram yang berfungsi sebagai otak logika pengendalian sistem. Seperti yang dapat dilihat pada bagian ini. Menggunakan PLC sebagai kontrolnya, push button dan sensor proximity sebagai inputnya, dan juga seperti konduktor, solenoid valve, painting spray gun,
dan sandblasting spray gun sebagai outputnya, aktuator atau output berupa aktuator. Ada pula pembahasan kasus sistem conveyor untuk proses painting dan sandblasting berbasis elektrohidrolik. Nah, ini adalah diagram blok lengkap yang telah saya buat pada presentasi kali ini, yang telah saya bagi menjadi 5 tahap atau 5 kegiatan yang sesuai yang saya berikan tandanya dengan ini. Bagian ini 1, ini adalah bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 4, ini bagian 5. Dapat juga dari sini, ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3, ini bagian 4, dan ini bagian 5. Masing-masing bagian akan terhubung antara input dan outputnya. Misal, pada sensor proximity 1 yang digunakan sebagai pendeteksi posisi material ada di ujung konveyor material akan menghasilkan output berupa kontaktor dan motor 3 fasa yang digunakan untuk menyalakan konveyor material sebagai pemindah material ke konveyor transfer. Nah, lengkapnya akan saya bahas mulai saat ini. Nah, proses dimulai ketika operator menekan push button sebagai perintah awal sistem. Ketika tombol ditekan, konveyor material mulai bergerak untuk mengantarkan material menuju transfer konveyor. Saat material mencapai ujung konveyor material, sensor proximity 1 akan mendeteksi keberadaannya dan mengirimkan sinyal ke PLC untuk menghentikan pergerakan dari si konveyor material. Selanjutnya, sistem hidrolik yang berada di bawah konveyor material maka akan aktif untuk mengangkat material ke posisi yang lebih tinggi agar siap dipindahkan ke konveyor berikutnya. Ada pula tahap yang kedua adalah tahap pemindahan material dan aktivasi konveyor kedua yang berupa konveyor transfer. Setelah material berada di atas transfer konveyor, sistem mengaktifkan motor konveyor dari konveyor transfer untuk memindahkan material menuju ruang sandblasting. Ketika material melewati sensor proximity 2, sensor ini berfungsi sebagai differential down yang memberikan perintah kepada PLC untuk menghentikan transfer konveyor. Pada saat yang sama, piston hidrolik bergerak turun dari posisi atas ke posisi kemula. Kemudian konveyor transfer secara otomatis menyala untuk membawa material menuju ruang sandblasting. Selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu tahap proses sandblasting otomatis. Bagian ini. Di ruang sandblasting, terdapat sensor proximity 3 yang digunakan untuk mengatur penyalaan nozzle sandblasting. Ketika sensor proximity 3 mendeteksi material, PLC mengaktifkan nozzle sandblasting yang digunakan untuk menyemprotkan pasir abrasif ke permukaan material. Setelah material bergerak keluar dari area deteksi proximity 3, nozzle otomatis akan mati, menandakan sandblasting telah selesai. Ada pula tahap yang keempat adalah tahap proses painting otomatis, di mana material kemudian diarahkan ke ruang pengecatan menggunakan konveyor transfer. Di painting di ruang ini juga terdapat sensor proximity keempat yang digunakan untuk mengaktifkan nozzle untuk melakukan proses pengecatan otomatis. Setelah material keluar dari area deteksi sensor proximity 4, nozzle berhenti bekerja dan sistem kembali ke kondisi standby untuk menunggu material berikutnya. Ada pula yang terakhir adalah tahap pemindahan barang jadi ke tempat penyimpanan. Setelah proses pengecatan selesai dan material keluar dari ruang pengecatan, sistem secara otomatis melanjutkan ke tahap akhir, yaitu pemindahan barang jadi ke area penyimpanan. Pada tahap ini, konveyor barang jadi diaktifkan oleh PLC setelah menerima sinyal bahwa proses pengecatan telah berakhir, atau setelah sensor 4 tidak aktif lagi. Dan sensor proximity 5 mendeteksi barang barang jadi yang berada di ujung konveyor transfer. Dengan adanya tahap kelima ini, seluruh rangkaian proses dimulai dari pemindahan awal, sandblasting, pengecatan, hingga penempatan barang, jadi dapat berjalan secara otomatis dengan cara integrasi penuh, sehingga meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi kebutuhan tenaga manual dalam proses akhir produksi. Kesimpulan, penerapan PLC sebagai sistem kontrol diskrit telah terbukti mampu menggantikan sistem konvensional yang kompleks dan kurang efisien. Melalui logika digital yang sederhana namun cerdas, PLC dapat mengintegrasikan komponen mekanis, elektrik, dan hidrolik
menjadi satu kesatuan sistem yang otomatis dan responsif. Dalam konteks sistem conveyor, untuk proses painting dan sandblasting berbasis elektrohidrolik, PLC memungkinkan seluruh proses berjalan secara berurutan, efisien, serta konsisten terhadap kualitas hasil akhir. Dengan kata lain, PLC bukan hanya alat kendali, tetapi juga fondasi utama dari transformasi menuju otomasi industri modern, di mana efisiensi, kecepatan, dan keandalan menjadi prioritas utama. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan sebagai referensi presentasi kali ini, yang merupakan jurnal berjudul Ladder Diagram Control Sistem Conveyor untuk proses painting dan sandblasting berbasis elektrohidrolik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.